Sempat dibuka menguat, namun tak lama setelahnya IHSG tersungkur di zona merah. Ada sejumlah sentimen yang membani laju IHSG di hari keempat perdagangan tahun 2022 ini. Dari global, bursa saham Wall Street tumbang setelah rilis risalah rapat The Fed yang lebih hawkish. Dalam notula rapat The Fed disebutkan pasar tenaga kerja ini sudah sangat ketat dan juga inflasi terus meninggi. Sehingga memberikan sinyal The Fed kemungkinan siap untuk menaikkan suku bunga acuan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Kenaikan suku bunga ini tentunya berdampak pada perdagangan saham lantaran dapat menaikkan biaya bagi bisnis hingga konsumen. Nah, sebetulnya hawa pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat yang kian terasa makin terkonfirmasi dari rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat terbaru, di mana ADP melaporkan penciptaan lapangan kerja di negeri Paman Sam pada Desember 2021 mencapai 807.000 atau 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan konsensus yang dihimpun oleh Reuters dengan perkiraan 400.000. Nah, pasar tenaga kerja yang bangkit ditambah lagi adanya inflasi yang konsisten tinggi dalam beberapa bulan terakhir tentu membuat The Fed memang harus segera menginjak rem. Kekhawatiran pelaku pasar akan sikap The Fed yang lebih hawkish ini berimbas pada yield Treasury Amerika Serikat tenor 10 tahun menguat ke 1,73% atau level tertinggi sejak April 2021. Sementara itu, sentimen dari dalam negeri adalah tekanan inflasi domestik yang mulai terasa seiring harga sejumlah kebutuhan pokok yang masih bergerak naik. Mengutip catatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harga rata-rata nasional di pasar tradisional untuk minyak goreng kemasan bermerek 1 pada 5 Januari 2022 sebesar Rp20.950 per kilogram atau naik 0,96%, sekitar Rp200 dibandingkan hari sebelumnya. Dan kita lihat pada hari ini IHSG terkoreksi 0,31% dan ditutup di level 6.641. Kalau kita lihat tampaknya koreksi IHSG hari ini mengikuti ya tren bursa utama Asia yang mayoritas melemah. Sementara itu dari segi nilai transaksi juga tidak sejumbo kemarin nih yang mencapai 23 triliun. Hari ini hanya sekitar 10,8 triliun. Meski demikian kalau kita lihat investor asing masih mencatatkan net buy di pasar reguler lebih dari 600 miliar. Kita akan lihat seperti apa secara sektoral, transportasi dan logistik berhasil menguat 0,11%, begitupun energi, kemudian kesehatan pada hari ini menguat tipis 0,06%. Sementara consumer non-primer terkoreksi 1,36%, properti dan real estate juga terkoreksi 1,04%. Sementara itu teknologi melemah 0,90%. Berikutnya kita akan lihat seperti apa saham-saham teknologi yang pada hari ini menjadi sektoral yang salah satu pelemahannya paling dalam. Kita lihat di sini di mana Bukalapak hari ini berhasil ditutup menguat 0,43% setelah sepanjang perdagangan hari ini berada di teritori negatif gitu. Kemudian ada DCII atau DCI Indonesia yang pada hari ini ditutup terkoreksi 0,66%. Kemudian Indo Internet melemah hingga 2,07% dan MTech Elang Mahkota Teknologi ditutup melemah 1,63%. Nah, salah satu emiten yang sempat terkoreksi cukup dalam adalah Bukalapak, tadi sempat 4%, namun kemudian menjelang penutupan berhasil rebound dan menguat tipis di 0,43%. Setelah pada hari sebelumnya ditutup melemah juga bahkan hingga 6%. Malum saja tampaknya investor ini masih melakukan aksi profit taking usai 4 Januari lalu harga sahamnya melejit hingga hampir 18%. Kenaikan ini seiring Bukalapak yang akan masuk sebagai investor strategis Alobank Indonesia atau BBHI melalui skema rights issue. Bukalapak dikabarkan bakal membeli 2,49 miliar saham BBHI dengan harga Rp478 atau senilai Rp1,19 triliun dengan mengambil alih sebagai hak dari Megakorpora sebagai pemilik 90% saham bank tersebut saat ini. Nah, lewat investasi itu Bukalapak ini bisa meningkatkan penawaran jasa keuangan dan juga aksesibilitas kredit kepada mitra dan pengguna. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa pergerakan emiten-emiten batubara yang hari ini juga kalau kita lihat kompak terkoreksi. Kita lihat terlebih dahulu pada hari ini di saat mayoritas saham batubara terkoreksi, Adaro Energi justru berhasil ditutup menguat sendiri, bahkan penguatannya hampir 3% di 2,68% di level 2.300. Sementara Bayan Resources melemah 0,47%, kemudian PTBA 1,1%, Toba Barat Sejahtera atau Toba melemah 1,24%. Pelemahan yang paling dalam adalah Delta Dunia Makmur hampir 5%, kemudian ada Alfa Energi Investama
yang terkoreksi 4,37%, kemudian Bumi 2,99%, dan Harum Energi terkoreksi hampir 3% atau 2,91%. Kita tahu imbas pelarangan ekspor batu bara dari Indonesia gitu ya, negara-negara tujuan ekspor batu bara utama Indonesia ini jadinya kelimpungan. Jepang misalkan yang merupakan negara tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia. Baru-baru ini sampai mengirimkan surat ke pemerintah Indonesia untuk meminta batu bara berkalori tinggi yang tidak digunakan untuk membangkit listrik di tanah air untuk tetap bisa dikirim ke Jepang. Karena Jepang merasa larangan ekspor yang begitu tiba-tiba berdampak serius terhadap aktivitas ekonomi di Jepang dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian SDM juga dikabarkan akan mengizinkan kembali perusahaan tambang batu bara untuk ekspor per 6 Januari hari ini dengan catatan jika telah memenuhi Domestic Market Obligation atau DMO lebih dari 76% dari periode 1 hingga 31 Oktober 2021. Bahkan Presiden Jokowi pun mewanti-wanti bahwa pemerintah akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Tidak hanya sanksi izin ekspor, tetapi juga pencabutan izin usaha. Nah, tampaknya ancaman sanksi ini bukan hanya cuap-cuap semata. Karena pada hari ini Presiden Jokowi mencabut 2078 izin pertambangan atau IUP mineral dan batu bara. Dikarenakan para pemegang IUP tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerjanya padahal izin sudah bertahun-tahun telah diberikan. Selain itu, imbas persoalan kritisnya pasokan batu bara PLN, kabar terbaru Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Energi Primer PLN yaitu Rudi Hendra Prastowo yang menangani persoalan pasokan energi untuk pembangkit listrik milik PLN, baik stok batu bara maupun LNG. Nah, salah satu emiten batu bara yang terkoreksi cukup dalam hari ini adalah Harum Energi atau Harum yang hampir 3%. Emiten milik Kiki Barki ini tampaknya yang terkena dampak paling dalam ya dari kebijakan pelarangan ekspor batu bara ini. Pasalnya, ekspor batu bara merupakan tulang punggung dari pendapatan Harum Energi. Per kuartal 3 2021 saja dari total penjualan Harum sebesar 205 juta dolar, pendapatan dari ekspor ini mencapai 194 juta dolar yang diekspor. Artinya pendapatan dari DMO atau pemenuhan dalam negeri hanya 10 juta dolar atau jauh di bawah ketentuan DMO 25%. Dengan kata lain, jika Harum tidak mampu memenuhi ketentuan DMO, artinya bisa berpotensi terancam kena sanksi. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa pergerakan IHSG secara teknikal pada perdagangan hari ini. Ya, kita lihat seperti apa pergerakannya dari segi teknikal. Tampaknya kalau kita lihat di sini pola head and shoulders yang mulai terbentuk sejak Oktober lalu ini masih belum berhasil terkonfirmasi ya. Hal ini terlihat dari neckline di kisaran 6488 ini yang gagal ditembus di akhir Desember lalu dan malah berbalik menguat gitu ya. Sehingga ini ada sinyal IHSG melanjutkan tren penguatan. Sementara itu dari segi grafik harian IHSG ini masih terlihat berada di atas rata pergerakan moving average atau MA20 dan juga MA50-nya di kisaran 6.600 dan juga 6.610. Nah, selama bertahan di atas ini maka IHSG ini berpeluang untuk rebound, di mana terlihat juga hari ini IHSG candlestick-nya ini membentuk pola hammer yang menjadi sinyal rebound. Namun jika MA50-nya ini ditembus, maka IHSG berisiko merosot ke kisaran 6.500-an dan penembusan di bawah level tersebut ini berisiko memicu penurunan lebih tajam. Sementara itu, jika kembali ke atas level 6679 yang menjadi level highest-nya pada hari ini, IHSG berpeluang menguat ke level 6.700-an yang artinya level tersebut ini akan membuka ruang IHSG memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa. Demikian selanjutnya kembali ke Muhammad Gibran.